Kita bagai kelana menyusur cakrawala menuju langit surga. Di antar nyanyi enau dan hawa segar pulau yang indah di bibir samudra, kehidupan yang penuh hasrat dan semangat. Angin iman membawa balada syair indah untuk meluhurkan Tuhan. Ke dinding bukit-bukit namanya diserukan oleh alam dan manusia, dengan hati yang tulus, ikhlas dan gembira. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, berada di tempat ini bukan berarti kita mendapatkan suatu malapetaka. Justru kita mendapatkan anugerah yang luar biasa. Kejahatan kita bisa ditangkap oleh Tuhan, dan kejahatan kita dibersihkan oleh Tuhan supaya kita tidak menjadi orang jahat kembali. Jahat itu artinya melakukan tindakan melawan cinta kasih Tuhan. Jahat itu artinya melakukan tindakan yang merugikan orang lain, membuat orang lain trauma. Jahat itu adalah tindakan yang disebabkan oleh iblis, setan, hawa nafsu kita dan dunia. Dan kejahatan itu harusnya kita lawan, bukan kita mendukung kejahatan atau ikut menjadi jahat. Jadi dalam 10 perintah Allah itu, kejahatan yang kita buat itu sudah merugikan diri kita yang utama, orang lain, orang tua kita, keluarga kita, saudara-saudari kita, lingkungan kita, desa kita. Semuanya terdampak atas kejahatan kita. Dan akibatnya apa? Kita harus merehabilitasi, rekonsiliasi nama. Nama kita itu akan menjadi cacat celah, baik bagi diri kita sendiri, bagi orang tua, bagi kerabat, saudara-saudari. Kita kehilangan semuanya. Akibat kejahatan kita kehilangan kepercayaan. Kita kehilangan banyak hal. Bahkan bisa jadi kita hampir kehilangan hidup kita karena kita melakukan kejahatan. Sadarkanlah itu. Maka bagi kalian yang beriman Katolik, ikutilah kegiatan bimbingan rohani ini dengan serius, dan bertobatlah. Jangan sampai melakukan tindakan-tindakan yang cemar kembali. Karena ingat, ketika kita dibaptis, kita adalah bait suci Allah. Tidak mungkin Allah tinggal di tempat kita yang kotor ini. Untuk itu kita harus mohon pengampunan, mohon kekudusan dari Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Sadari itu. Dan jangan pernah mengeraskan hati, rendah hati, supaya kita dibentuk oleh Tuhan. Dan ikutilah kegiatan-kegiatan di tempat ini untuk peningkatan pendidikan. Yang belum tamat SD ambil paket A, yang belum tamat SMP ambil paket B, yang belum tamat SMA ambil paket C. Masa depan masih, kita masih bisa membuat lembaran putih kembali kalau kita ingin bertobat dan menyesali segala perbuatan kita. Marilah kita bersama-sama mengakui segala dosa dan kekurangan kita dalam terang sabda Tuhan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria,
kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah memandang dan memperhatikan kita, semoga Ia menunjukkan kerelaan hatinya, serta memberikan pengampunan dosa dan damai sejahtera kepada kita. Amin. Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga, dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa, ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal, ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa, Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, berilah kami iman yang hidup, harapan yang kuat, dan cinta yang ikhlas. Semoga segala perkataan akan kami ucapkan hari ini dan segala perbuatan kami menyenangkan hati-Mu. Bimbinglah kami dengan Roh-Mu agar dalam segala tingkah laku kami semakin serupa dengan Yesus Kristus, Putra-Mu. Berkatilah keluarga kami dan semua orang yang kami jumpai hari ini. Semoga kami menunjukkan kebaikan seperti Engkau baik hati bagi semua orang. Kami akan berusaha menerima suka dan duka dengan hati yang tabah. Santa Maria, Bunda Yesus, jagailah kami anak-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, maklumkanlah perbuatannya di antara para bangsa. Bacaan dari kitab kedua Raja-Raja. Di masa pemerintahan Raja Yosia, Imam Besar Hilkia berkata kepada Safan, panitera raja, "Aku telah menemukan kitab Taurat di rumah Tuhan." Lalu Hilkia memberikan kitab itu kepada Safan, dan Safan terus membacanya. Kemudian Safan panitera raja masuk menghadap raja. Ia melapor kepada raja, "Hamba-hambamu ini telah mengambil seluruh uang yang terdapat di rumah Tuhan dan memberikannya kepada para pengawas yang bertugas pada rumah Allah." Diberitahukannya juga kepada raja, "Imam Besar Hilkia telah memberikan sebuah kitab kepadaku." Lalu ia membacakannya di depan raja. Segera sudah mendengar isi kitab Taurat itu, Raja Yosia mengoyakkan pakaiannya. Kemudian raja memerintahkan Imam Besar Hilkia, Ahikan bin Safan, Akbor bin Mika, Safan si panitera, dan Asaya hamba raja, "Pergilah, mintalah petunjuk Tuhan bagiku, bagi rakyat dan seluruh Yehuda, tentang perkataan kitab yang ditemukan itu. Sebab murka Tuhan yang hebat bernyala-nyala terhadap kita, oleh karena leluhur kita tidak mendengarkan perkataan kita ini, dan tidak berbuat seperti yang tertulis di dalamnya." Sesudah itu raja menyuruh mengumpulkan semua tua-tua Yehuda dan Yerusalem. Kemudian pergilah raja ke rumah Tuhan, dan bersama-sama dia semua orang Yehuda dan semua penduduk Yerusalem, para imam, para nabi, dan seluruh orang awam, dari yang kecil sampai yang besar. Di depan mereka raja membacakan segala perkataan dari kitab perjanjian yang ditemukan di rumah Tuhan itu. Sesudah itu berdirilah raja dekat tiang, dan diadakannya perjanjian di hadapan Tuhan untuk hidup dengan mengikuti Tuhan dan tetap menuruti perintah-perintahnya, peraturan dan ketetapan-ketetapannya dengan segenap hati dan segenap jiwa, dan untuk menepati perkataannya perjanjian yang tertulis dalam kitab itu, dan seluruh rakyat turut mendukung perjanjian itu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Lagu antar bacaan nomor 209. Sabda ilahi, jelmaan kasih, penyuci jiwa menjadi bersih. Bahagialah orang yang takwa padanya, sabdanya kekal, penuntun manusia, pelita hidup
menuju surga. Bahagiakah orang yang takwa padanya. Renungkan warta kasih setia Tuhan, resapkan sabda harapan insan. Bahagialah orang yang takwa padanya. Haleluya, 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 haleluya. Tinggallah dalam aku dan aku dalam kamu, sabda Tuhan. Barang siapa tinggal dalam aku akan menghasilkan banyak buah. Haleluya, 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 haleluya. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sabdamu kupikirkan, sabdamu kuucapkan, sabdamu kuresapkan di dalam hati. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kalian akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri, atau buah ara dari rumput duri? Camkanlah setiap pohon yang baik akan menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik akan menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya kalian akan mengenali mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, tadi bacaan sangat membuat kalian harus berubah. Pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Kalian sudah melakukan sesuatu yang jahat, pohon yang jahat menghasilkan buah yang jahat. Upah dosa adalah maut. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, apa yang kalian lakukan merupakan suatu hal yang harus kalian tinggalkan. Kembalilah kepada Allah, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Saya lihat tadi beberapa orang itu, saya katakan haleluya, tidak bisa menyaut. Saut ya, dijawab ya. Nah itu. Sesumbang apapun suara kalian, ikuti lagu itu. Itulah suara Tuhan. Kalian lagu dangdut, joget. Waktu mabuk kalian joget, nyanyi, karaoke. Masa lagu di Mada Bakti, lagu gereja ini kalian tidak nyanyi kan? Ya, jelas ya? Lagu propan atau lagu dunia kalian ikuti. Masa lagu ini tidak? Nah, itu evaluasi ya. Jangan terkejut masuk di tempat ini ada pembinaan. Pembinaan ini untuk membuat kalian kembali kepada jalan Tuhan, kembali kepada Allah. Ya. Yang tidak pernah berdoa, berdoa. Sudah dibaptis semua kan? Sudah kan? Sudah. Udah dibaptis itu berarti kita sudah dipilih Allah menjadi putra Allah. Diangkat Yesus menjadi putra putri Allah. Menjadi murid-murid Kristus, menjadi kenisah Roh Kudus, bait suci Allah, menjadi ciptaan baru, menjadi memperoleh karunia keselamatan. Ngapa kita mencemarkan diri? Karena apa tadi?
Karena kita tidak mau dekat dengan Tuhan Allah, Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus. Ya kan? Kita gelisah dia. Sering ke gereja? Jarang. Hah? Nampak gelisah. Banyak jimat kali. Ya kan? Banyak buntat. Ya. Jadi jangan gelisah di sini. Kalau kamu gelisah di sini berarti setannya mau keluar. Jadi kalau orang gelisah ke gereja, sering mau keluar, itu sebenarnya setannya udah tak mampu lagi. Paham? Ini rumah Tuhan. Tetapi janganlah rumah Tuhan ini dijadikan tempat maksiat, dursila. Itulah yang terjadi pada bacaan pertama. Ya. Jadi orang-orang datang ke rumah Tuhan bukan untuk menyembah Tuhan atau percaya kepada Tuhan, justru untuk melakukan suatu tindakan yang cemar. Ya kan? Mencuri, menajiskan diri, dan bahkan tidak mengikuti sabda Tuhan. Menjadi pengikut Kristus sama seperti seorang prajurit yang dikirim menuju medan perang. Nah itu. Kita ini adalah prajurit Kristus, prajurit cinta kasih. Bukan prajurit setan atau prajurit iblis, bukan. Atau prajurit kejahatan. Kita ini adalah prajurit kasih. Kalau kita berbuat dosa, berbuat jahat dengan orang, berarti kita tidak berbuat kasih. Setan itu sang penentang Allah, sang penentang kasih. Jelas, kita disesatkan oleh dunia ini, oleh hawa nafsu, dan oleh setan atau iblis. Sadarlah itu. Maka kita rajinlah doa. Tadi doa enggak? Tanda salib. Pagi, siang, sore, malam. Ya. Mau yang 6 bulan ke 1 tahun 8 bulan ke, ya. Mau yang ya, berubah. Tunjukkan bahwa kita itu adalah prajurit Kristus. Jangan pulang dari sini jadi prajurit setan lagi, jadi prajurit jahat, enggak? Ya. Tunjukkan itu. Memang nama kalian sudah cemar, tetapi Tuhan Allah lah yang bisa menguduskan kalian kembali. Orang lain ya terserah. Ya. Orang lain itu hanya bisa dirubah oleh Tuhan, tapi kita mau mengampuni dan diampuni. Menyesal, saya berdosa, saya sungguh berdosa. Mengapa saya melakukan ini? Karena mungkin kita tidak sadar bahwa itu dosa. Maka kita secara aktif akan terlibat dalam peperangan itu. Setiap hari peperangan antara yang benar dan yang salah. Ya, setiap hari itu. Maka kita berdoa terus. Ya. Kita bergulat. Kalau kita dikalahkan oleh iblis, lalu kita melakukan sesuatu yang jahat, bahaya. Dan siapa yang menjadi korban? Orang lain. Orang tua. Ya. Jadi kejahatan-kejahatan yang kita lakukan itu, ya, tinggalkan itu. Ya. Jadi peperangan, ya. Jadi peperangan antara yang benar dan yang salah, yang baik dan yang jahat. Namun yang seperti teman tetapi ternyata lawan sehingga sulit dibedakan. Ya. Namun yang lebih berbahaya adalah ketika berhadapan dengan musuh yang terlihat seperti teman. Yang mengajak kita poya-poya, mengajak kita pesta, mengajak kita nyabu, mengajak kita untuk mencuri, ya kan, mengajak kita untuk melakukan tindakan perzinahan, percabulan, pemerkosaan, ya kan. Sepertinya teman yang solider lah kan. Tenang aja, nanti aku tanggung jawab. Mana ada? Tidak ada. Tetapi teman yang mengajak kalian untuk tidak melakukan jahat, itulah teman kasih. Justru yang kalian musuhi, yang melarang kalian untuk mencuri, yang melarang kalian untuk berbuat cabul, melarang kalian nonton film porno, melarang kalian judi online, melarang kalian untuk berbuat zina, melarang kalian misalnya mabuk-mabukan, melarang kalian untuk menggunakan sabu, narkotika dan sebagainya. Itu justru yang kalian benci malah. Ya kan? Kalian anggap itu, ya, seperti batu. Jadi kalian benci, bahkan kalian musuhi. Justru itulah teman kasih. Itulah kasih.
Jangan kalian anggap, wah yang ngajak kalian pesta, joget, ajojing, tidak ada duit, mabuk. Oh mabuk lah, ngomong dia macam-macam. Ngapain jadi presiden katanya. Aku yang tidak tamat SD ya bisa mabuk katanya. Ya kan? Wah kalau dia dah mabuk, pidato dia kenegaraan. Khotbah dia. Berkhotbah. Air pintar sudah masuk. Ya kan? Pintar dia ngomong. Habis duit bingung dia. Sekolah men, ya. Orang minimal tamat SMA lah. Ini mau IKN, ya. IKN itu sarjana. Usia mumpung masih belasan tahun kan? Kan di bawah 18 kalian ini kan? 18 pas, ya lah pas usia anak. Masih bisa paket A, paket B, tidak apa-apa. Kalau sarjana hukum nanti kamu, kalau mau. Tapi kalau kau mencuri memang dihukum, bukan sarjana hukum. Ya kan? Paham ya? Itu. Jadi saudara-saudara, kawan-kawan, itulah dia. Jadi orang yang suruh kamu ke gereja itu adalah kasih. Orang yang suruh kamu tidak mabuk itulah kasih. Orang yang menasihati kamu tidak mencuri itulah kasih. Itulah Tuhan Allah yang memakai orang itu menjadi alatnya. Paham ya? Orang yang melarang kamu untuk tidak nonton film porno itulah kasih. Itulah kebaikan. Orang yang menyuruh kamu tidak melakukan pemerkosaan itulah kasih. Orang yang menasihati kamu supaya kamu hidup benar itulah kasih. Jangan kalian katakan orang itu cerewet, rese, ya kan? Kita kan sering begitu. Mau menunjukkan kejagoan kita beginilah, begitu. Untuk apa? Ya kan? Yang kalian banggakan apakah kedosaan? Itulah dia kejaliman. Harusnya kalian menjadi mursid, orang baik, orang saleh. Kesalehanlah. Maka kesalehan itu harus melalui jalan salib Kristus. Tidak bisa melalui apapun. Ya. Lawanlah iblis, dia akan lari daripadamu. Tapi harus syaratnya tunduklah kepada Allah. Ya. Jadi seperti itu, kawan-kawan ya. Jadi mari kita membangun diri kita menjadi pengikut Kristus. Jadi jelas, namun yang lebih berbahaya adalah ketika berhadapan dengan musuh yang terlihat seperti teman, tetapi ternyata lawan sehingga sulit dibedakan. Kita perlu membekali diri dengan senjata rohani supaya bisa melihat mana kawan dan mana lawan. Yang ngajak judi itulah lawan. Yang mengajak jahat itulah dia lawan. Lawan rohani kita. Yang mengajak kita nyabu itulah lawan. Seperti teman baik kita. Justru yang melarang kamu menyabu, yang melarang kamu memperkosa, berzina, yang melarang kamu untuk tidak melakukan kejahatan, itulah kasih. Jelas ya? Paham? Paham. Kalau tidak paham bahaya. Kalian akan makin tersesat. Jangan ya. Kalau sudah tersesat kalian tidak akan bisa kembali. Kegelapan itu akan menguasai dan terus. Apalah gunanya? Ya. Kalau pelita itu masuk di dalam gantang, pelita itu tak akan berguna. Nah itu, ya. Kita perlu membekali diri dengan senjata rohani supaya bisa melihat mana kawan dan mana lawan. Nabi yang sejati adalah nabi yang kehadirannya membawa sukacita dan dapat mengarahkan kita pada kerajaan Allah. Kalau kita datang menakutkan orang kan susah. Awas. Baru keluar tuh, ya kan, motor dirantai. Awas anak gadis orang tuh, bahaya tuh. Nah, kita menjadi setan bagi orang, ketakutan. Itu yang kalian banggakan. Itulah kehancuran kalian. Oh, sudah terlanjur dicap nih, lebih hebat lagi. Oh, kacau kalian tuh. Kalian tidak akan berjumpa dengan Allah. Surga itu berjumpa dengan Allah, bersama dengan Allah. Neraka itu tidak berjumpa Allah, tidak bersama Allah. Paham ya? Nah itu, kawan-kawan, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, bertobat, merubah diri.
Karena kejahatan yang sudah kalian buat itu mencelakakan banyak orang. Diri kalian, korban, orang tua, keluarga korban, dan sebagainya. Tidak ada orang yang semut ya ditijak gigit, ya kan? Ya, semua membela diri kan? Tetapi mengapa kalian melakukan kejahatan? Karena kalian menganggap itu kesenangan. Hati-hati, melakukan kejahatan itu dianggap kesenangan. Berarti iblis sudah tumbuh dalam pikiranmu. Ya. Hati-hati kalau mencuri itu kesenangan. Hati-hati kalau berzina itu kesenangan. Hati-hati kalau memperkosa itu kesenangan. Hati-hati kalau misalnya memalak orang itu kesenangan. Hati-hati kalau mabuk itu kesenangan. Hati-hati kalau berjudi itu kesenangan. Karena itu ya pangkal dari kita terpisah dari Allah. Semoga kita bisa menjadi nabi yang baik dan menjauh dari nabi-nabi palsu agar kita tidak salah jalan. Ya. Jadi itu, saudara-saudara yang terkasih. Mari kita mengakui iman kepercayaan kita. Aku percayakan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Mari kita menyampaikan doa-doa permohonan kita. Bagi Paus Fransiskus, uskup kami, Uskup Agustinus Agus, dan seluruh uskup, seluruh rohaniawan, para imam dan diakon. Ya Allah Tritunggal yang Maha Kudus, bimbinglah mereka agar mereka memimpin kami dengan penuh cinta kasih. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi orang tua kami, berkatilah mereka agar mereka diberikan ketabahan menghadapi segala masalah dan kegelisahan terhadap kami. Dan bimbinglah mereka agar mereka dapat memperoleh rezeki. Dan jika ada orang tua kami atau salah satu orang tua kami telah meninggal dunia, ampunilah dosa-dosa mereka, dan karena belas kasih dan kerahiman-Mu Engkau terima dalam kerajaan-Mu. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi saudara-saudari kami, orang-orang yang kami kasih, ya Allah Tritunggal yang Maha Kudus, bimbinglah mereka agar mereka tidak berbuat jahat, dan mereka menyadari bahwa apa yang kami buat ini adalah suatu kekeliruan, dan kami mohon pertobatan dan rahmat pengampunan dari-Mu. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kawan-kawan kami di tempat ini, ya Allah Tritunggal yang Maha Kudus, biarlah kami hidup rukun, damai dan sejahtera. Biarlah kami tinggal di tempat ini dengan nyaman, aman, dan kami bisa membina diri kami, hidup terampil, dan nanti kami keluar dapat menjadi saksi-saksi Kristus yang bercahaya dan menjadi garam bagi dunia. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Allah Tritunggal yang Maha Kudus, demikianlah doa-doa permohonan yang kami sampaikan. Semua doa ini kami serahkan dalam perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan meraja kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah kita saling memberikan salam damai. Salam damai ya antar masing-masing kawan. Salam damai. Saudara-saudara terkasih, Yesus bersabda, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak dapat berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Oleh karena itu, marilah kita duduk dalam keheningan untuk menyatukan diri dengan Tuhan yang kini hadir bersama kita. Berbicaralah dengan Dia dari hati ke hati dengan mengatakan, Yesus datanglah dan tinggallah dalam hatiku, jadikanlah hatiku seperti hatimu. Yesus datanglah dan tinggallah dalam hatiku, jadikanlah hatiku seperti hatimu. Yesus datanglah dan tinggallah dalam hatiku, jadikanlah hatiku seperti hatimu. Mari kita membuka Mada Bakti 155, 156. Doa jiwa Kristus, Tuhan jadikanlah aku pembawa damai. Mari kita daraskan bersama-sama.
155, 156. Buka Mada Baktinya. Ya. Jiwa Kristus, kuduskanlah kami. Tubuh Kristus, selamatkanlah kami. Darah Kristus, sucikanlah kami. Air lambung Kristus, basuhlah kami. Sengsara Kristus, kuatkanlah kami. Yesus yang murah hati, luluskanlah doa kami. Dalam luka-lukamu, sembunyikanlah kami. Jangan kami dipisahkan daripadamu Tuhan. Terhadap seteru yang curang, lindungilah kami. Di waktu ajal, terimalah kami, supaya bersama para kudus kami memuji Engkau untuk selama-lamanya. Amin. Tuhan, jadikanlah aku pembawa damai. Bila terjadi kebencian, jadikanlah aku pembawa cinta kasih. Bila terjadi penghinaan, jadikanlah aku pembawa pengampunan. Bila terjadi perselisihan, jadikanlah aku pembawa kerukunan. Bila terjadi kebimbangan, jadikanlah aku pembawa kepastian. Bila terjadi kesesatan, jadikanlah aku pembawa kebenaran. Bila terjadi kecemasan, jadikanlah aku pembawa harapan. Bila terjadi kesedihan, jadikanlah aku sumber kegembiraan. Bila terjadi kegelapan, jadikanlah aku pembawa terang. Tuhan, semoga aku lebih ingin menghibur daripada dihibur, memahami daripada dipahami, mencintai daripada dicintai. Sebab dengan memberi kami menerima, dengan mengampuni kami diampuni, dengan mati suci kami bangkit lagi untuk hidup selama-lamanya. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Mari kita doa malaikat Tuhan, halaman 6 atau nomor 6 atau nomor 5. Silakan dibuka Mada Baktinya. Mada Bakti ya. Maria menerima kabar dari malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya pantaslah kami menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Tuhan, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Kami mohon curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya berkat sengsara dan salibnya kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan antarkanlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Moga-moga jiwa-jiwa orang beriman beristirahat dengan tentram karena kerahiman Tuhan. Amin. Pertolongan kita dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Para kudus Allah, doakanlah kami. Para malaikat Allah, doakanlah kami. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Mikael, Gabriel, dan Rafael, malaikat agung Allah, doakanlah kami. Santo Yohanes Paulus II, doakanlah kami. Marilah berdoa. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, kami telah beribadat di hadapan-Mu. Bimbinglah, didiklah, dan ubahlah kami, agar kami menjadi pribadi yang selalu bertekun kepadamu dan selalu berbuat baik. Bimbinglah kami dengan Roh Kudus, agar kami selalu memahami bahwa Engkau adalah yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Semua doa ini kami serahkan dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan beraja kini dan sepanjang segala masa. Amin. Saudara-saudara terkasih, sebelum mengakhiri ibadat ini, marilah kita menundukkan kepala, memohon berkat Tuhan. Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan menghantar kita ke hidup yang kekal, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara terkasih, ibadat sabda pada hari Rabu ini sudah selesai. Marilah kita pergi menjadi saksi damai. Amin. Lagu penutup 306. Masa yang datang
masa yang datang pastilah kita menang. Dalam hati sungguh yakin Tuhan bersama selalu. Mari bersama, mari bersama membangun dunia baru dalam kasih, dalam cinta, membangun dunia baru di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, pastilah kita satu dalam hati, rukun damai, marilah kita